Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Hari ini kita akan nge-review Talk to Me. Yeah. Gila, ini kita akan nge-review Talk to Me, yaitu film dari studio apa? A24 ya, A24 gitu ya. Dan ini menjadi film horor yang ditunggu-tunggu. Ini film horor pertamanya mereka. Enggak lah, Hereditary, Midsommar tuh maksudnya apa? Bahkan ini bukan produksiannya mereka kan? Iya. Sebenarnya. Iya. Studio Australia kan? Iya, benar. Lupa gue nama studionya apa. Tapi di pas tayang di satu festival ternyata bagus sama A24 kayaknya dibeli deh. Gitu dan. Mungkin kayaknya feeling gue sih dibantu distribusi sih kayaknya. Oh iya, dibantu distribusi. Tapi fun fact-nya gitu ya, Talk to Me itu udah ada sequelnya nanti, Bro. Hah? Udah siap ya? Udah diumumin, Bro, resmi. Nah, mungkin baru yang sequelnya nih. Oh, dia yang garap gitu dibiayain ya. nih kayaknya sih. Iya, tapi kayaknya sih ceritanya feeling gue akan kan itu ya kita akan kasih dulu kali ya sinopsisnya ya gitu ya. Sinopsisnya kan tentang Talk to Me itu ada suatu benda ya yang gambarnya tangan nih kayak gini nih gitu. Bukan ngajak panco. Dia tangan kayak gini dan cara mainnya tuh kayak tangan ini sih di situ baru dijelasin dikit ya tentang kayak ini adalah tangan penyihir gitu ya. Atau paranormal dari, gitu. dari mana? Gak ada yang itu jelas pun gitu ya. Menurut gue ya penjelasan mereka juga dari gak benar itu. Iya sih. Mereka kayak cuma dikasih tahu sama orang sebelumnya dikasih tahu sama orang sebelumnya gitu kan. Jadi kayaknya sih originnya belum pasti. Iya. Masih bener. misterius gitu. Dan mungkin aja yang ngasih kan bukan tentu orangnya yang punya gitu. Iya. Kerabatnya yang punya dikasih. Iya. Intinya sebenarnya alat untuk berkomunikasi sama Setan, roh. Iya, betul. Gitu doang sih sebenarnya sih. Pakai patung sih bisa dibilang ya. Patung. Tangan doang iya. gitu guys. Jadi metodenya itu di mana ada patung, terus lo salaman pakai lilin ya. Gitu habis itu lo ngomong kayak talk to me. Asik. Itu langsung setannya itu depan muka lo gitu ya. Iya. Terus ada kalau di trailer juga udah ada kayak apa sih namanya? Gue izinkan lo masuk gitu. Terus dia langsung masuk kesurupan, terus nanti cuma boleh 90 detik. Setelah 90 detik tangannya lo harus copot dan lilinnya dimatiin biar gate-nya itu ketutup. Gitu. Kurang lebih premisnya seperti itu ya. Iya, jelangkung lah basically. Iya, jelangkung. Ouija. Iya benar. Gitu. Iya. Cuma ini versi beda aja konsepnya baru ya. Iya. Dan ini kan tadinya kan di bioskop kan di Indonesia lumayan katanya nggak bakal tayang, nggak bakal ini gitu kan. Tapi ternyata tayang juga dan setelah gue nonton nih kalau gue pribadi ya, gue merasa kayak kayaknya emang tayang sebenarnya nggak apa-apa deh. Cuma mungkin kayaknya tidak dilirik karena mungkin hype-nya pas besar baru gitu diambil gitu. Ya kan? Pasti kayak gitu lah. Namanya juga ini kan jatuh film festival kan. Iya sih. Bahkan menurut gue lumayan keren sih bisa masuk Indo film festival Australia jatuh. Iya. Itu pun lagi-lagi gara-gara A24 kayaknya sih. Iya. Bisa masuk ke Indonesia. Gara-gara mereka yang distribusikan jadi bisa masuk. Karena kan maksudnya bukan film indie aja, kayak film A24 aja itu susah banget kan masuk sini sebenarnya. Cuttingnya parah banget, sensor Everything Everywhere aja nunggu berapa bulan anjir. Kayak nunggu di luar hype dulu. Oke deh baru kita masukin gitu. Nah ini untungnya sih masuk ya. Karena menurut gue filmnya seru aja. Iya. Gue setuju sih ya gitu. Dan aktor-aktornya juga menurut gue nih baru dan gue nggak tahu. Iyalah, aktor Australia kan gue juga tidak mengikuti perfilman Australia. Iya. Tapi bagus sih aktingnya di sini. Cuma bener sih Faris bilang nih konsep yang baru gitu ya, plotnya menarik gitu. Tapi kalau dari lu gitu yang selalu nonton ini, lu merasa apa nih? Seru nggak? Atau seru sih. Seru banget. Kita waktu itu sempat nonton trailernya kan bareng-bareng. Dan itu bener-bener nggak ditunjukin sama sekali sih. Maksudnya gore-nya nggak dikasih lihat karena pas gue nonton anjir ternyata gore juga nih film ya. Iya. Sadis gitu, ngilu gue pas nonton beberapa adegannya. Terus juga soundnya ketika misalkan bahkan nampar diri sendiri pak gitu, anjing kenceng banget soundnya, bassnya gitu, bener-bener bikin kaget. Soundnya bagus sih, sound mixingnya segala macem. Dan bener-bener konsep si tangannya itu juga fresh dan serem sih menurut gue. Ketika bilang talk to me, terus kameranya panning tiba-tiba nongol setan, aduh serem banget. Gue suka film horor yang tidak begitu menjelaskan tentang si apa namanya, ini barangnya itu dari mana, udah fokus sama konfliknya aja gitu loh. Iya. Puas sih gue nonton film ini tuh, gue diceritain sampai akhir detail, sampai gue tuh tahu gitu terakhirnya tuh gimana gitu, nggak gantung. Bener-bener. Oke, iya walaupun sebenarnya ada twist juga ya. Iya, bener.
Iya. Dan juga untuk film horor menurut gue ini sebenarnya apa ya, dramanya kental banget sih. Karena nggak begitu banyak, lumayan banyak sih horor, cuma dramanya cukup mendominasi di film ini juga. Karena kan banyak kayak kehilangan tentang keluarga gitu-gitu segala macam kan. Fokus di dramanya sangat berat dan menurut gue sangat bagus sih. Iya. Dan gue juga ngerasa gini sih, sebenarnya di film ini awalnya gue pikir kan tuh dari A24 kan semua yang terkenal itu kan, sampai bilang kayak kenapa sih film-film A24 susah banget masuk ke Indonesia bla 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 bla. Tapi pas gue nonton ternyata memang ya karena ini bukan A24 yang buat gitu ya, sebenarnya masih sedikit ramah juga ya untuk audiens kita. Beda gitu kalau ketika A24 yang buat gitu loh. Bener. Aneh ini kan masih enteng maksudnya. Iya kan. Kalau A24 tuh kadang bener-bener kompleks, terus ngikutin plotnya rada bingung gitu, tapi ini enggak kok. Yang Hereditary segala macem. Karena kan itu kayak banyak hal subtle yang gak dikasih tahu ke penonton kan kalau A24 biasanya. Kalau ini menurut gue lumayan subtle sih, meskipun kayak ya banyak kayak foreshadowing segala macam kan, ya kan pakai kanguru gitu segala macam, tapi ya nggak bikin kita pusing lah setelah nonton, puas aja gitu. Iya. Gue juga setuju sih. Jadi kayak, tapi yang di sini yang mau gue concernin gitu ya, kan di sana kan meledak banget ya, duas gitu kayak wah gila nih pendapatan salah satu film horor A24 yang lumayan big five setahu gue deh, dapat profitnya lumayan besar gitu ya. Apakah mereka gitu ya di sana tuh kayak melihat konsep hantu kesurupan itu tuh kayak menjadi suatu hal yang gila anjir kayak seru banget gitu loh. Gue nggak tahu sih ya, apa maksud gue kesurupan antara banyak hantu-hantunya bervariasi gitu kan. Lu bercoba berkomunikasi dengan medium seperti itu dan lain sebagainya gitu. Apakah itu suatu hal yang menurut gue bukan konsepnya sih yang bikin mereka ini, ya eksekusinya sih balik lagi. Karena kan sebenarnya film eksorsisme di luar negeri juga udah banyak ya. Exorcism of apalah segala macem. Iya, tapi di sini eksorsis juga, maksudnya kesurupan juga, bukan eksorsis ya, kesurupan. Tapi eksekusinya sih yang berbeda. Iya, maksudnya kita nggak pernah lihat, dan juga kan apa ya, lebih kayak ke dare gitu kan ya jatuhnya. Dan itu mungkin bisa kayak ditwist sebenarnya kan, kayak mungkin simbolis ke kayak narkoba atau apa segala. Karena kan adiktif kan jatuhnya. Kalau kita lihat dari film ini kayak semua remaja tuh kayak ayo gue pengen ngelakuin lagi. Mungkin ada subliminal message segala macam gitu sih. Iya, mungkin itu benar sih mau Faris bilang, eksekusinya kayak lu pasti udah bosen gitu ketika kesurupan, aduh panggil pastor nih gitu, eksorsis gitu. Tapi ini enggak kan, mencoba mencari cara tanpa bawa-bawa religius gitu loh. Solving problemnya sendiri. Nyari-nyari sendiri. Meskipun ada ngeselin ya. Iya sih. Iya. Dari karakter dan lain sebagainya oke lah, plot oke lah. Kalau dari yang lu nggak suka apa di sini menurut lu? Ada nggak? Apa ya nggak suka ya? Mungkin gue lebih ke endingnya sih. Gue berusaha untuk tidak spoiler, tapi gue rada tidak mengerti peraturan dari si ininya, si Talk to Me-nya itu maksudnya. Kenapa sih adeknya si Riley itu bisa lepas dari hantunya, kan tidak dijelaskan gitu ya. Mungkin bisa berteori sendiri, cuma gue rada kurang puas aja gitu. Iya. Gak terlalu dikasih tahu itu rules gamenya sih, gimana kita bisa lepas dari hantunya ketika kita udah di jiwanya udah dikeluarin gitu. Apakah nanti akan di sequel? Mungkin tidak tahu ya. Buat menutup ya. Gue nggak tahu sih sequelnya akan main game lagi apa tiba-tiba. Pastinya kan biasanya sih, ini ya. Maksud gue kayak menjelaskan dahulu kalah tangan ya, ini loh itu bisa kayak gitu tuh. Pasti sih, feeling gue sih origin pasti ada sedikit sama orang yang berbeda gitu ya. Iya. Tapi gokil. Tapi kayak tadi itu ada ya biasalah, ada dari karakter lama ke karakter nanti, maksudnya karakter lama dimunculin dan lain sebagainya. Kalau lu apa yang kurang suka? Yang gue kurang suka kayaknya apa ya? Gue cukup enjoy sebenarnya sama filmnya. Iya sih. Mungkin kayak ya bukan kurang suka juga ya, lebih ke klasik, membuka konflik dengan sebuah cerita klasik juga bukan sebuah kekurangan gitu loh. Kayak suatu hal yang mengambil mau komunikasi dengan orang yang dia sayang gitu, yang jadinya ngeselin itu sebenarnya kan itu udah klasik story banget gitu loh, yang menjadi pembuka konflik gitu, tapi juga bukan suatu kekurangan yang gimana sih gitu. Ya tapi menurut gue itu klise mungkin ya, cuma ada hal menariknya sih, kayak ada sesuatu yang disembunyikan ibunya kan soalnya. Jadi tuh kayak kita pengen tahu juga gitu sebenarnya ibunya si Mia itu kenapa, maksudnya kan meninggal ya guys ya ceritanya, tapi meninggalnya tuh kenapa gitu. Karena kalau di
berdasarkan plotnya gitu ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Itu sih mungkin yang bikin beda daripada klise-klise lainnya. Iya sih, paling itu doang ya. Iya Gua sih. nggak begitu. Gak gitu perhatiin juga sih apa kurangnya gitu ya. Karena lebih seru aja ngelihat ini ya, si gimana cara dia talk to me-nya. Tapi gue berharap ya, harapan gue ya, maksud gue lebih banyak ditunjukin sosok-sosoknya gitu loh, bukan ya maksudnya kayak talk to me siapa gitu, lu cerita komunikasi gitu kan. Talk to me tuh kayak lu tidak sebenarnya tujuannya berkomunikasi dengan hantunya gitu kan. Tapi di sini cuma lebih memasuki jiwa terus kayak tingkah konyol gitu. Tapi gue berharap kayak ada talk to me tuh lu bisa komunikasi yang kenapa lu misalnya meninggal atau apalah atau apa gitu loh. Kalau di sini baru mungkin bisa Bim. Iya. Karena kan tujuannya beda sih. Karena mereka kan main itu buat merasakan sensasi kesurupan itu kan, bukan untuk nanya penasaran setannya kenapa. Kecuali pas dirasukin ibunya baru tuh Mia penasaran kan. Iya sih. Iya. Keren sih. Gue juga maksud gue ya ada di awal juga dikasih tahu kan sebenarnya konsekuensinya 90 detik dan lain sebagainya, cuma nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu banyak berguna juga ya. Maksudnya kayak dibilang kan nanti lu kalau di atas dari 90 detik lu bisa dimasukin roh lu gitu. Nah iya, maksudnya rulesnya itu gue masih rada bingung sih. Maksudnya ketika 90 detik udah lewat lalu dimasukin, gimana cara kita ngeluarinnya gitu. Nggak ada solusi yang jelas gitu. Iya endingnya sih. Itu aja sih. Itulah ya Talk to Me ya. Lu skor berapa bro untuk Talk to Me? Gue mungkin skor gue 4 lah. Seru. 4 seru per 5. 4 per 5. Oke. Gue juga 4 per 5 sih ya. 4 per 5 seru sih gue. Iya sama sih gue 4 per 5 atau 3,5 kalau ada. 3,5 ya. 3,5 sampai 4 per 5 lah gitu. Seru asli ya guys ya. Iya seru asli bro. Gila bro. Apa ya, mungkin buat kalian yang udah nonton gitu ya bisa langsung terus di kolom komentar reviewnya seperti apa. Dan buat kalian yang belum nonton, nonton lah ya di Cinema SX1 udah ada, udah keluar juga gitu. Kalian bisa nonton full experience kali ya, karena mantap juga sih. Menurut gue soundnya beda karena bener-bener apa ya, maksudnya mereka main gak cuma jump scare bohongannya gitu. Misalkan kayak ada gebrak meja, waduh itu kenceng banget anjir suaranya, bagus. Bagus banget, bahkan cuma nampar dong bisa bikin lu kaget gitu. Banyak adegan juga yang sebenarnya ngebuat lu merinding juga ya. Kayak yang di ruangan gitu. Sih itu the best yang gelap tuh. Mantap. Ya semoga harapannya Talk to Me 2 digarap sama A24 bisa mengeluarkan potensi-potensi yang belum dikeluarkan dari Talk to Me 1 gitu ya. Sebenarnya setannya bagus kan? Bagus kok. Bagus. Yang kita lihat dari awal tuh gila, unik-unik gitu. Iya. Apalagi maksud gue kalau tadi lu bilang film festival gitu kan, udah bisa sampai yang kayak gitu aja udah bagus menurut gue. Iya, keren sih. Yes, semoga tunggu ya. sequelnya lah. A24 semoga kompleks lah. Jauh lebih kompleks, jauh lebih clear gitu ya. Betul. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam untuk Talk to Me. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.